dari kelompok 8, membahas tentang keluarga dan teman sebaya. Kelompok kami terdiri dari Eni Retnowati, Iqbal Rosadia Sibuan, Reva Alfi Syahri, dan Alpia. Happy watching! Nah, kalian tahu nggak sih keluarga itu apa? Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ibu, anak, ayah dalam ikatan pernikahan. Proses keluarga. Keluarga adalah sebuah sistem yang berperan penting dalam mengembangkan kepribadian anak. Perannya antara lain kognisi dan emosi. Kognisi adalah keyakinan. Di sini yang dimaksud adalah suatu keyakinan berpikir orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang anak. Pengasuhan anak, orang tua harus bisa dan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam membesarkan anak supaya anak tumbuh menjadi individu yang dewasa secara sosial. Jenis hubungan sosialisasi orang tua dan anak. Yang pertama ada perlindungan. Keluarga bukan sekedar hubungan darah bagi anak, sudah seharusnya keluarga menjadi rumah kembali yang menyenangkan bagi anak. Tidak hanya saat mereka pergi, tapi anak juga harus merasa nyaman saat berada dalam lingkungan keluarga. Maka dari itu, keluarga adalah tempat berlindung untuk anak. Terus yang kedua ada timbal balik. Hubungan timbal balik yang dimaksud adalah adanya saling mempengaruhi antara orang tua dan anak. Pola hubungan timbal balik terkarakterisasi menjadi bentuk hubungan timbal balik yang positif atau rasa aman, dan bentuk hubungan timbal balik yang negatif atau rasa takut. Terus yang ketiga ada kontrol. Keluarga sebagai kontrol yaitu untuk mengawasi terhadap perilaku seluruh anggota keluarganya. Suami dengan istri atau bahkan anak terhadap orang tua juga harus saling mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat ada partisipasi kelompok. Yang dimaksud di sini adalah keluarga saling berkaitan satu sama lain yang mempunyai kontribusi untuk saling mengambil keputusan bersama. D. Orang tua sebagai manajer hidup anak. Orang tua memiliki peran penting sebagai manajer dan peluang bagi anak sebagai bentuk pengawasan kehidupan serta pengawasan sosial. Tugas pada masa parenting anak dan remaja adalah mengembangkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan kompeten secara mandiri. Gaya parenting disiplin. Ada beberapa gaya parenting disiplin diantaranya 1. Pola asuh otoriter merupakan gaya membatasi dan menghukum di mana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghargai pekerjaan serta upaya mereka. Misalnya, orang tua otoriter mungkin berkata, "Kamu melakukannya dengan caraku atau tidak." 2. Pola asuh otoritatif mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap membatasi dan mengontrol tindakan mereka. 3. Pola asuh yang lalai ialah gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak dibiarkan oleh orang tuanya. Mereka sering memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa, dan mungkin saja terasing dari keluarga. Pada masa remaja, mereka mungkin menunjukkan pola pembolosan dan kenakalan. Pola asuh yang memanjakan adalah gaya di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anak mereka, tetapi menempatkan beberapa tuntutan atau kontrol pada mereka. Seperti, orang tua membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Hasilnya, anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu berharap untuk mendapatkan bantuan. Orang tua yang bekerja. Sebagai orang tua, pasti ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, mulai dari hidup yang nyaman, sekolah yang terbaik, hingga kasih sayang yang besar. Sayangnya, kondisi tertentu mengharuskan orang tua bekerja dan sentuhan langsung terhadap perkembangan anak menjadi berkurang. Dampak orang tua yang bekerja. Yang pertama, perubahan perilaku anak menjadi lebih keras kepala dan agresif. Yang kedua, anak menjadi kurang kasih sayang dan memberikan efek psikologis. Yang ketiga, ikatan antara anak dengan orang tua menjadi renggang. Kondisi seperti ini, jika terus terjadi,
tidak menutup kemungkinan akan membuat anak tumbuh menjadi anak yang cenderung mencari perhatian dengan berbagai cara. Bahkan, tidak menutup kemungkinan seseorang dapat menjadi perilaku perundangan atau bullying. Adapun cara-cara yang bisa ditempuh oleh orang tua yang bekerja yaitu yang pertama, manajemen waktu dengan baik. Yang kedua, jadikan waktu dengan anak sebagai pertemuan yang berkualitas. Yang ketiga, jalin komunikasi yang baik dengan yang mengurus anak. Yang ketiga, pengawasan anak itu perlu. Anak dalam keluarga yang bercerai. Bagi anak-anak dalam korban perceraian, kedua orang tua selalu hidup dengan ketakutan bahwa ia tak bisa lagi memiliki keluarga yang bahagia atau orang tua yang menyayanginya. Perceraian juga berdampak negatif terhadap psikologi anak, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa malu, stres, cemas, trauma, rendah diri, dan bahkan menurunkan prestasi belajar, pergaulan bebas dan mudah terpengaruh hal yang negatif. Penyimpangan seksual orang tua. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang memiliki perilaku seksual yang menyimpang ataupun parafilia. Sebagian ahli berpendapat bahwasanya kelainan perilaku seksual disebabkan oleh trauma masa kecil, seperti pelecehan seksual. Ada pula yang mengatakan bahwasanya kondisi ini disebabkan oleh kelainan saraf di otak. Atas dasar itu, perilaku menyimpang seksual biasanya ditangani dengan konseling dan terapi. Untuk apa? Atau untuk mengubah perilakunya. Obat juga bisa digunakan untuk membantu proses itu, sebab tak menutupi kemungkinan jika seseorang memiliki kelebihan dari suatu perilaku seksual yang menyimpang. Perilaku penyimpangan ini perlu mendapat penanganan dengan segera, sebelum pelakunya menyakiti diri sendiri ataupun menimbulkan masalah hukum. Sebab di berbagai negara, beberapa jenis perilaku penyimpangan seksual dianggap tindakan kriminal dan dapat dijatuhi hukum pidana. Selanjutnya, hubungan remaja dan orang tua. Banyak orang tua yang melihat anak remajanya drastis sangat berubah. Dalam artian, seseorang yang patuh menjadi seseorang yang tidak patuh terhadap orang tuanya. Misalnya, ketika anak memberontak atas apa yang diperintah oleh orang tuanya. Mungkin ketika hal ini terjadi, orang tua harus lebih waspada untuk mendidik anak-anaknya. Supaya apa? Supaya tidak terbiasa dengan sifat-sifat yang tidak baik. Pembahasan remaja berdasarkan umur. Remaja merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan tahap transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Remaja juga sering diistilahkan dengan masa atau usia muda atau masa pubertas. Akan tetapi, kedua istilah tersebut sangat jauh berbeda, di mana pubertas mengacu pada perubahan hormonal, sedangkan masa atau usia muda bisa diartikan secara luas bahkan melewati masa remaja itu sendiri. Pengelompokan remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, remaja awal, dengan rentang usia antara 11-13 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan, dengan rentang usia antara 14-18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir, dengan rentang usia antara 19-24 tahun. Setiap tahapan usia memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Di masa remaja, anak mengalami masa di mana mulai mengenal orientasi seksual. Orientasi seksual terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, heteroseksualitas, merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual orang-orang yang berbeda jenis kelamin atau gender dalam pengertian pasangan gender. Terus yang kedua ada homoseksual, ada ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Terus yang ketiga ada biseksual, adalah sebuah sebutan untuk orang yang secara seksual tertarik terhadap dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, aseksual adalah proses reproduksi di saat keturunan timbul dari orang tua tunggal dan mewariskan genetik dari satu orang tua.
Hukuman adalah memberikan sanksi kepada anak supaya bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Hukuman bersifat memberikan pelajaran, sehingga dengan adanya hukuman, anak diharapkan dapat tumbuh menjadi lebih dewasa. Hukuman yang diberikan bisa berupa nasihat, teguran, pengucilan. Sehingga dengan ini, anak akan menjadi jerak dan tidak akan mengulang kesalahannya lagi. Ada beberapa hukuman yang dapat digunakan oleh orang tua maupun guru yang dapat berguna pada anak usia dini sebagai berikut. 1. Hukuman yang diberikan pada anak jika berperilaku buruk. Ketika anak berperilaku buruk, sering ia lakukan, orang tua dan guru harus tetap konsisten untuk melakukan hukuman. 2. Hukuman tidak boleh dilakukan di depan anak atau teman sebayanya, karena jika anak diperlakukan seperti ini, akan menjadikan ia lebih marah dan uring-uringan terhadap guru maupun orang tua. Apabila anak melakukan kesalahan, orang tua dan guru harus cepat memberikan hukuman atau teguran yang sesuai. 3. Anak tidak boleh diberikan hukuman yang sangat berat atau terlalu sering, karena mungkin anak merasa terbebani atau bahkan melarikan diri. Misalnya, berhenti berusaha, meninggalkan tempat, berhenti sekolah, dan lain-lain. Perlu diingat, saat memberikan hukuman pada si anak, haruslah hukuman yang ringan atau masih batas wajar. Beberapa dampak hukuman kepada anak meliputi 1. Ketika orang dewasa menghukum anak dengan nada tinggi, akan menghadirkan anak dengan model di luar kendali, yaitu situasi stres atau frustasi. 2. Hukuman bisa menanamkan rasa takut, kemarahan, atau penghindaran. Ini dapat menyebabkan anak menghindari berada di sekitar orang tua dan takut pada orang tua. 3. Hukuman memberitahu anak-anak apa yang tidak boleh dilakukan dan bukan apa yang harus dilakukan. Anak-anak harus diberi umpan balik seperti, "Mengapa Anda tidak boleh melakukan ini?" Sehingga dengan ini, anak akan mengetahui mengapa ia dihukum. Penganiayaan anak. Ada 4 jenis penganiayaan anak, yaitu yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Contohnya seperti memukul, melempar, dan mencekik pada anak. Yang kedua, kelalaian dalam mengawasi anak. Kelalaian orang tua dalam pengawasan anak dapat berdampak pada masa depan anak, sifat anak, dan bahkan dapat menyebabkan dampak buruk pada anak. Sebagai orang tua, perlu mengawasi pendidikan anak-anaknya, sebab tanpa adanya pengawasan yang komitmen dari orang tua, besar kemungkinan pendidikan anak tidak akan berjalan dengan lancar. Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pengawasan dalam masalah belajar. Sebagai orang tua, harus memperhatikan kebutuhan anak dalam aktivitas belajarnya. Dengan begitu, anak dapat meraih hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, pelecehan seksual pada anak. Berdasarkan hukum, pelecehan seksual merupakan istilah umum yang menggambarkan tindakan kriminal, di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Yang keempat, pelecehan emosional. Pelecehan emosional pada anak merupakan bentuk penganiayaan emosional yang konstan, atau penelantaran yang dirasakan oleh si kecil, baik itu oleh orang tua ataupun orang lain yang dekat dengannya. Contohnya seperti mengabaikan anak atau orang tua bersikap acuh, membuat anak menjadi gentar atau memberikan teror pada anak
dan memberikan pengaruh buruk pada anak. Hubungan saudara kandung. Hubungan saudara kandung pada anak memiliki pengaruh penting pada sebuah tumbuh kembang sifat dan karakter seorang anak sepanjang kehidupan mereka. Selain interaksi dan sosialisasi, anak yang sering diwarnai dengan pertengkaran, bersaing dalam segala hal mulai dari bermain hingga perhatian secara positif memberi pengaruh terhadap sifat dan pertumbuhan seorang anak. Saudara kandung juga dapat berperan untuk saling berbagi, menolong, mendukung, dan saling menjaga satu sama lain. Teman sebaya. Teman dapat diartikan sebagai orang terdekat kepada kita. Dapat juga diartikan teman dapat mempengaruhi perilaku seseorang ataupun kitanya sendiri dalam bertingkah laku. Bisa juga teman sebagai motivasi seseorang ataupun kita dalam melakukan tingkah laku. Sedangkan sebaya adalah seumuran ataupun sama dalam artian usia ataupun rentang usia. Sedangkan pengertian teman sebaya adalah teman yang rentang ataupun jenjang usianya selisih antara 1, 2, ataupun 3 tahun. Bermain adalah sebuah kegiatan dan rangkaian ataupun aktivitas anak-anak untuk bersenang-senang. Bermain juga dapat didefinisikan menjadi dua bagian. Yang pertama, bermain yang dapat diartikan sebagai play, yaitu suatu aktivitas yang bersenang-senang tanpa mencari kalah ataupun menangnya. Yang kedua, bermain dapat juga diartikan sebagai games, dalam artian suatu aktivitas yang bersenang-senang yang akan memerlukan kalah ataupun menangnya. Tujuan bermain. Pada dasarnya, bermain memiliki tujuan utama, yakni memelihara perkembangan ataupun pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan terinteraksi dengan lingkungan bermain anak. Penekanan dari bermain adalah perkembangan kreativitas dari anak-anak. Semua anak usia dini memiliki potensi kreatif, tetapi perkembangan kreativitasnya sangat individual dan bervariasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak juga belajar melihat dari sisi orang lain dan dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. Karena melalui bermain anak seringkali melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya, sekitarnya, dan sebagai wujud dari rasa keingintahuannya. Kesimpulannya adalah keluarga memiliki peranan penting dalam mendidik anak baik ketika mereka berusia dini maupun remaja. Oleh karena itu, interaksi antara orang tua dengan anak merupakan hal yang penting untuk proses perkembangan anak sehingga terjadi pengaruh positif pada anak dan anak dapat dikendalikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.